berita mengenai Prof diberhentikan. Betul, ya. Dari Rumah Sakit Karyadi. Ini semua orang pasti banyak yang sedih. Prof kan kalau nggak salah spesialis saraf, bedah saraf ya. Bedah saraf ya. Terkait dengan epilepsi ya, Prof ya. Ya. Dan itu keilmuan yang belum banyak orang bisa ya, Prof ya. Dan di Indonesia satu-satunya barangkali ya. Prof ya. Dan pasien yang menunggu saya tanganin itu antreannya sekitar 100 pasien setiap tahunnya, Mas. Oh iya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membincangkan mengenai RUU Omnibus Kesehatan. Ini menjadi hal yang penting ya, karena masalah kesehatan ini kan masalah yang berkaitan dengan masalah dasar manusia. Dan tentunya untuk membincangkan mengenai ini, ada narasumber-narasumber yang kompeten. Saya perkenalkan mulai dari satu dulu, Profesor Zainal Mutakin. Ya. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, Bang Novel. Ya. Yang kedua adalah Dr. Eva Caniago. Wah, apa kabar, Dokter? Kabar baik, Pak Novel. Alhamdulillah. Dan mengenai Profesor Zainal Mutakin, kita tentu pernah mendengar di berita-berita ini, Prof. Karena waktu itu ada beberapa berita mengenai Prof diberhentikan. Betul, ya. Dari Rumah Sakit Karyadi. Ini semua orang pasti banyak yang sedih. Kenapa? Karena saya tahu persis ya, saya baca di beberapa tulisan gitu ya. Prof kan kalau nggak salah spesialis saraf, bedah saraf ya. Bedah saraf ya. Terkait dengan epilepsi ya, Prof ya. Dan itu keilmuan yang belum banyak orang bisa ya, Prof ya. Dan di Indonesia satu-satunya barangkali, Prof ya. Dan pasien yang menunggu saya tanganin itu antreannya sekitar 100 pasien setiap tahunnya, Mas. Oh iya? Ya. 100 pasien ya? 100 pasien yang mengantre. Waduh. Dan mereka terdaftar sudahan untuk ditangani dan antrean itu terhenti sekarang. Iya. Aduh, astagfirullah itu. Masalah yang apa ya? Tentunya banyak yang dirugikan dengan hal itu. Tapi saya pikir bukan cuma itu saja kan, Prof? Ya. Prof kan dokter yang mendidik, betul ya, Prof? Dan tentunya banyak juga murid-murid mahasiswa kedokteran ya, Prof ya. Yang lebih penting lagi adalah bahwa ilmu ataupun hal yang saya lakukan ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah kalau hanya dilakukan di Semarang saja. Karena problem kesehatan khususnya terkait epilepsi itu di seluruh Indonesia. Jadi saya punya tanggung jawab saat ini itu untuk mengembangkan ini ke center-center lain, dalam arti saya mendidik calon-calon dokter spesialis. Dan yang dirugikan bukan diri saya dengan pemberhentian ini, tapi negara dan rakyat ini yang dirugikan. Terus pertanyaannya, Prof, kenapa Prof diberhentikan? Itu kan menjadi hal yang perlu orang tahu nih, Prof. Jadi critical thinking sebenarnya Jadi sebagai seorang saintis, sebagai seorang dokter dan seorang pendidik, saya tidak pernah terlibat urusan politik sama sekali. Tetapi kalau ada hal yang menurut kaidah sains kedokteran kok menyimpang, saya akan tulis. Dan itu sudah saya mulai sejak bukan hanya menteri kali ini. Menteri sebelumnya saat pandemi itu ada isu tentang vaksin Nusantara. Karena maraknya bahkan melibatkan Rumah Sakit Karyadi, saya sudah menelisik sendiri bahwa semua itu banyak abal-abalnya. Sehingga saya tuliskan dalam satu tulisan yang berjudul bahwa polemik vaksin Nusantara itu pameran kebodohan dan kebohongan Terawan. Saya bahkan menulis dengan judul itu. Sebetulnya kritik itu kan harus dipandang sebagai suplemen, sebagai vitamin gitu, Prof ya. Betul. Dengan begitu orang akan melihat substansi yang disampaikan dan mempelajari dan kemudian mengkoreksi kalau ada yang salah. Kan gitu ya, Prof. Jadi kenapa yang tersinggung? Yang saya tulis yang sehingga menyebabkan saya dipanggil direktur rumah sakit, dikatakan direktur ditelepon dari Jakarta bahwa menteri tersinggung dengan tulisan saya itu. Ada beberapa tulisan. Yang pertama terkait menteri mengungkap di depan forum
medsos maupun di forum, saya tidak tahu di mana tempatnya, bahwa dokter di Indonesia itu merendahkan perawat. Satu, bahwa ada perbedaan kasta antara dokter dan perawat di Indonesia. Ini tidak terjadi di Eropa, di Amerika, setara gitu. Menteri dengan gesture yang menuduh gitu. Nah, saya sampaikan bahwa di prakteknya, saya 40 tahun praktek sebagai seorang dokter di beberapa rumah sakit, tidak pernah secuil pun berpikir apa yang dikatakan menteri itu. Bahwa kami itu di rumah sakit berkolaborasi. Perawat, ahli gizi, ya, semua nakes lain dan dokter. Terus bahwa kenapa ada perbedaan kasta? Saya katakan itu lebih ke arah kasta ekonomi. Kasta ekonomi ini tercipta karena ketidakmampuan pemerintah, Kementerian Kesehatan untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para nakes lain, ya selain dokter. Jadi perawat dan nakes lain kita lihat miris kalau lihat ada tenaga pendidik, guru honorer dan perawat honorer itu demo menuntut upah setara UMR. Oh, sampai segitu. UMR itu punyanya buruh, yang bukan profesi gitu loh. Ini pendidik, guru, dan perawat honorer menuntut itu terjadi sering. Jadi jangan menimpakan kekurangan maupun kesalahan pemerintah itu terus dinarasikan kesalahan dokter gitu kan. Menarik nih, Prof. Terus yang kedua yang membuat dia tersinggung adalah urusan etik. Ya. Soal etik ini kan nanti katanya di RUU OBL ini urusan etik itu mau diambil alih. Tadinya ini adalah kewenangan profesi. Perhimpunan. Ya, saya kasih contoh bahwa ada pembantu saya di rumah itu cerita kalau keluarganya di Jakarta baru saja menjalani operasi otak setelah jatuh dari motor. Kemudian saya ditunjukin fotonya. Saya pelajari, kesimpulan saya bahwa kasus itu bukan kasus yang perlu dilakukan operasi sebenarnya. Ya, kasus itu dengan pengobatan aja akan selesai, wong itu ringan. Ya, bahwa pasiennya itu berterima kasih kepada dokternya yang sudah melakukan tindakan karena dia percaya 100% bahwa dokternya benar. Dan pasien juga tidak dirugikan secara finansial. Karena yang bayar asuransi, yang bayar BPJS. Dan ini bukan persoalan hukum yang bisa ditindaklanjutin dengan hukum. Tapi ini menunjukkan bahwa di dalam dunia kedokteran itu ada masalah etika, ada disiplin profesi. Dokter itu yang melakukan operasi itu sudah melampaui kewenangan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika profesi dan disiplin ilmu kan. Saya katakan bahwa kasus ini tidak pernah akan bisa diketahui oleh lingkungan direktur rumah sakitnya, nggak akan tahu. Ya, terus kepala dinas kesehatan nggak bisa. Ya, apalagi kalau persoalan izin nanti itu diambil alih oleh sistem administrasi Kementerian Kesehatan. Semuanya akan diambil alih. Bahwa hal seperti ini tuh terjadi banyak sekali di hampir semua bidang spesialis. Jadi korbannya kalau hal ini tidak diperhatikan, menghilangkan yang bisa tahu bahwa ini tidak etik itu adalah teman-teman sesama spesialisnya, peer group, organisasi profesi. Kalau peran ini dihilangkan, maka korbannya adalah rakyat. Betul. Dan tersinggungnya karena saya bilang, ya karena akumulasinya kekuasaan untuk mengatur diambil alih Kementerian Kesehatan, saya ingetin masyarakat, kira-kira 40 tahun lalu di Kementerian Kesehatan, di dalam kantor Kementerian Kesehatan itu ada namanya pojok maut. Ya, jadi sebagai seorang dokter baru yang lulus sekitar tahun 7, saya lulus 83, antara 75 sampai 85-an, itu seorang dokter baru bisa mendapatkan tempat praktek di tengah kota Jakarta, ya tempat yang paling basah, asal memberikan suap senilai 1 mobil. Ya, ini fakta karena sudah terbongkar, ada tersangkanya, ada yang dihukum. Bahwa ini terjadi di Kementerian Kesehatan. Nah, pertanyaannya tadi akumulasi kekuasaan pengaturan yang semua di Kementerian Kesehatan itu berpotensi ya power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely, saya katakan itu. Ini dianggap menyinggung.
Sekarang mengingatkan. Saya nggak menuduh, tapi kalau saya bilang semuanya dianggap berpotensi. tersinggung repot kan, Bro. Iya. Kan nggak boleh pakai perasaan begitu. Betul. Ya. Namanya mengelola sesuatu, apalagi urusannya ini punya orang banyak negara. Makanya kan mesti harus menggunakan perspektif yang logis, yang objektif, yang transparan kan begitu. Sedikit lagi ini, Prof. Habis ini saya mau nanya ke Dr. Eva. Tadi yang Prof katakan soal mau diambil alih. Masalah etika ya. Itu kenapa sih, urgensinya apa? Atau ada sebab apa sih kok harus dipindahkan dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan? Apakah ada masalah sebelumnya? Jadi persoalan yang kita hadapi sebenarnya adalah kekurangan tenaga SDM dokter spesialis untuk pelayanan kesehatan. Masalahnya itu. Jadi persoalannya bisa terletak pada produksinya yang memang belum mencukupi dan juga pada distribusi sebenarnya. Nah, saya kembali lagi bahwa tahun 2000 itu ada program Kementerian Kesehatan, program pemerintah untuk pengadaan 7 dokter spesialis dasar untuk 514 RSUD kabupaten kota se-Indonesia. 20 tahun lebih berjalan, ya, pemilunya sudah 5 kali lebih, terus Menteri Kesehatannya ganti 7 kali. Ini sekarang ini separuh belum terisi. Nah, ini kan menunjukkan kegagalan dari Kementerian Kesehatan sebenarnya. Nah, Menteri mencari alasan bahwa penyebabnya adalah kesulitan untuk mengurus surat izin praktek. Dan karena mengurus surat izin praktek itu butuh rekomendasi profesi. Ya, rekomendasi profesi itu diperlukan terkait persoalan tadi yang saya sampaikan, etika tadi itu. Ini dituduhkan ke organisasi profesi untuk melepas tanggung jawab bahwa kegagalan itu tanggung jawab pemerintah. Itu. Memang masalah ini kan banyak sekali. Belum lagi kalau kita bicara yang sebelumnya ada yang kasus obat yang menimbulkan gagal ginjal yang sampai terjadi banyak. Dan banyak kali lah masalah. Banyak persoalan di dalam Kementerian Kesehatan yang harus diselesaikan, tapi kenapa dia mengambil alih semua urusan, termasuk misalnya yang mau diambil alih itu soal pendidikan berkelanjutan. Dokter itu menurut undang-undang itu harus selalu menambah ilmunya, ketentuan UU Dikdok itu. Dan itu harus dibuktikan dengan setiap 5 tahun sekali ada revalidasi dari surat tanda registrasinya dia. Dia sudah menambah ilmu apa, pelatihan di mana agar ilmunya selalu up to date, kan gitu. Ini akan diambil alih kegiatan-kegiatan itu oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini sesuatu yang bahwa nggak mungkin Kementerian Kesehatan mampu mengatasi ini, menangani ini semua. Nah, tujuannya yang saya lihat itu lebih ke arah dia ingin mendowngrade peran organisasi profesi dengan berbagai narasi yang dibangun, menuduh di dalam ID ada korupsi gitu loh. Ya, terkait pengurusan STR itu. Dikatakan ngurus STR butuh 6 juta. Ya, dinarasikan oleh menteri dan ada 77.000 spesialis. Jadi kalau dikalikan itu ada 430 M, menteri bilang. Ya, di dalam ID pantes waktu kita mau ambil alih jadi ribut. Menteri menuduh itu. Padahal kita hanya bayar 300.000 dan kepada negara lewat KKI, STR. Nah, uang 6 juta itu apa? Saya ceritakan dalam narasi yang jelas sekali supaya masyarakat jangan salah paham. Saya sebagai dokter spesialis, saya punya perhimpunan spesialis bedah saraf. Dan sebagai kewajiban anggota, saya itu membayar iuran saya sebulan 100.000. Setahun 1,2, 5 tahunnya 6 juta. Karena saya tidak pernah membayar iuran ini setiap bulannya, saya ditagih waktu saya mau ngurus perpanjangan STR. Itu jadi jumlahnya 6 juta. Dan persoalan iuran organisasi itu di luar kewenangan menteri atau presiden sekalipun nggak bisa nyampuri. Uang dan itu suatu hal lazim kan, Bro? Setiap organisasi katakan dokter sampai ada DPR manggil ketua ID untuk menjelaskan uang yang ada di ID iuran anggota itu untuk apa, bayangkan. Ya, padahal dokter umum itu bayar iuran 30.000 sebulan. Ya, sebulan. Lah, tiap 3 bulan itu organisasi di cabang itu buat pertemuan lokal para dokter ini yang biaya makannya aja lebih dari 150.000. Uang
30.000 per bulan tuh nggak cukup. Iya. Ini ditanyakan untuk apa uangnya? Iya. Mestinya menanya soal terkait dengan masalah kapitalisasi obat, gitu ya, dengan masyarakat, bukan sekedar gitu aja. Saya kembali ke Dr. Eva dulu, Prof. Belakangan ini kan saya sering baca tuh yang tulisan-tulisan Dr. Eva di Twitter yang mengedukasi masyarakat. Beberapa hal terkait dengan masalah RUU Omnibus Kesehatan. Tadi beberapa profesional sudah menyinggung. Saya ingin bisa mendapatkan gambaran singkat dari Dr. Eva untuk masyarakat atau publik bisa paham poin-poin kritikal yang dalam RUU Omnibus Kesehatan itu apa dan dampak-dampaknya kepada masyarakat termasuk juga kepada dokter apa. Satu hal yang penting yang saya ingat nih, Dr. Eva. Biasanya di kasus-kasus tertentu yang adanya kepentingan untuk mendorong suatu undang-undang oleh orang-orang tertentu, biasanya naskah akademiknya nggak jelas gitu ya. Draftnya disusun oleh siapa bermasalah. Omnibus Kesehatan saya dengar-dengar gitu juga tuh. Ayo silakan Dr. Eva. Jadi ceritanya begini, saya ini yang sejak awal bersama teman-teman itu selalu mengawasi pemerintah, juga mendorong organisasi profesi saya lebih keras lagi bersuara demi rakyat, kepentingan rakyat. Jadi sejak bahkan sebelum BPJS pun dilaksanakan, kami termasuk yang dulu dari awal menolak supaya BPJS ini diperbaiki dulu, baru dilaksanakan. Jadi jangan dilaksanakan dulu dengan ala kadarnya, akhirnya banyak korban. Dan ini kan memang terbukti. 2014 sampai sekarang perbaikannya sedikit sekali, malah makin kesini kasihan makin rakyat kita jadinya. Dan kami juga sebagai dokter tidak bisa bekerja sesuai sumpah dokter lagi karena semua dibatasi, yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah uang, gitu kan? Itu satu. Jadi mengenai undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya banyak poin. Omnibus Kesehatan. Omnibus Kesehatan ini banyak poin yang utamanya adalah rakyat. Kenapa saya bilang ini rakyat? Saya merasa saya ini rakyat. Saya dokter, saya sendiri. Tapi ada keluarga saya yang bukan dokter, dan ribuan lagi saudara-saudara saya yang bukan dokter. Dan ratusan juta rakyat Indonesia yang bukan dokter, yang tentunya hak-hak mereka harus dilindungi. Nah, dengan adanya undang-undang ini, banyak hal yang menurut saya akan menyebabkan sengketa medis. Ini akan bukan hanya merugikan dokter, tapi juga merugikan masyarakat rakyat. Jadi ada undang-undang yang itu sifatnya malah seperti memprovokasi atau malah membuat yang tadinya jelas jadi tambah keruh. Banyak undang-undang yang pasalnya melayang. Misalnya ada kata-kata harus sampai sembuh. Tidak mungkin pasien mungkin kalau baca undang-undangnya sekilas, jangan-jangan mereka berpikir setiap yang dirawat harus sembuh ya, Prof. Pulangnya. Kebayang nggak sih kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang nggak sembuh, coba. Tapi dirawat secara jalan. Tidak ada pernah saya merawat pasien itu pulang dalam keadaan sembuh. Apalagi di era BPJS yang semua klaim itu dibatasi. Bahkan kadang-kadang kita tuh nggak tega mulangin, mau nggak mau karena memang uangnya udah nggak ada lagi, dan rumah sakit sudah cukup toleransi misalnya 3 hari. Kan kalau BPJS ini pasien dibayar itu bukan lama rawat, bukan banyak obat, bukan apa-apa, tapi tergantung paket. Misalnya paket TBC dirawat untuk kasus biasa misalnya 1 juta. BPJS nggak mau tahu itu pasien dirawat seminggu, 20 hari, atau apapun, siapa dokter yang merawat, berapa banyak biaya yang keluar, pokoknya saya bayar 1 juta. Dan dia minta syarat macam-macam, harus periksa ini, itu. Obatnya dicek, pemeriksaannya dicek, bahkan obat sisa 1 aja dikembalikan. Itu dihitung sama apotek. Jadi itu betul-betul ketat. Nah, tapi giliran nanti berlebih mereka nggak mau tahu. Kadang kita tenaga kesehatan tuh nggak tega ya. Pasien sebenarnya udah kapasitasnya pulang karena klaimnya sudah habis, tapi nggak sanggup beli oksigen di rumah. Kadang-kadang itu terpaksa kita biarkan. Itu udah berapa coba kerugian rumah sakit. Mungkin rumah sakit pemerintah masih sanggup. Kalau swasta yang tisu aja beli sendiri, karyawan harus dibayar sendiri, itu kan kasihan. Ya kan? Itu satu contoh, ada kata-kata sembuh. Ini kan
sekarang aja dengan undang-undang yang sudah dibuat lumayan bagus, ini masih banyak sengketa. Sebentar-sebentar dokter diadukan, dituduh malpraktek. Ada kasus misalnya pasien keluarganya mau dirawat, bilang tempat penuh. Mereka ngecek tuh ke ruangan-ruangan, dilihat ada tempat kosong. Dalam mindsetnya dia, oh itu tempat kosong, kita dibohongin. Padahal mereka nggak ngerti bahwa tempat kosong itu ada tempat yang tidak bisa dicampur. Misalnya ini pasien infeksi dan tidak infeksi. Ini pasien kanker yang harus steril. Ini pasien yang baru saja pasiennya baru saja keluar dan harus dibersihkan dulu. Itu kan nggak semua pasien harus tahu gitu loh. Nah mereka kan kadang berpikir, wah ini salahnya dokter. Nah itu sengketa-sengketa itu banyak. Itu masalah kesembuhan. Ini lagi setiap orang berhak melaporkan atas kelalaian. Ini yang menilai kelalaian itu siapa? Atas kesalahan, bukan kelalaian. Kesalahan. Nah ini poin-poin yang akhirnya nanti akan menimbulkan banyak masalah sengketa medis. Mungkin kalau untuk rakyat itu di kantor polisi banyak tuntutan. Kebayang nggak sih dengan gaji yang kecil? Bayangkan ya Pak, saya sebagai dokter spesialis di ibu kota negara, saya itu dibayar hanya sekitar 15.000 sampai 30.000-an di rumah per pasien. Kalau di rumah sakit swasta, karena saya tidak dapat uang duduk atau apapun, itu 50.000 per pasien. Kebayang dokter-dokter umum, adik-adik saya, nakes-nakes, perawat, bidan dan segala macam di daerah. Itu di daerah, di mana biaya mereka itu tinggi, tapi mereka mendapat pembayaran yang sama, ya kan? Itu, jadi akan banyak sengketa-sengketa medis yang membuat dokter akhirnya enggan praktek. Mungkin banyak yang beralih profesi, ya kan? Waktu pandemi kemarin boleh dihitung berapa banyak perawat mungkin yang bidan-bidan yang mengundurkan diri karena resiko yang mereka terima nggak sebanding. Kebayang kalau kasus seperti ini, nanti anak saya saja tuh ngeliat kok mama kayaknya heboh mulu, banyak yang nggak minat jadi dokter. Apalagi nanti adik-adik. Kebutuhan dokter semakin besar. Iya, kebutuhan dokter semakin besar. Dan hanya kita yang warga negara warga negara ya tentu yang punya rasa cinta akan saudara-saudara kita sendiri. Itu pasti cinta kita ke tanah air, ke rakyat Indonesia itu lebih tinggi. Itu satu dari pasal-pasal seperti itu. Ada satu lagi poin yang lebih penting. Ini ada undang-undang di mana organisasi profesi tadi Prof bilang itu dihapuskan, kolegium dihapuskan, konsil dihapuskan. Ini nanti saya bahas. Tapi yang paling penting adalah MKDKI. Ini kepentingannya juga rakyat. OP tadi itu kepentingannya rakyat. Apa tuh MKDKI? MKDKI ini adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi di sini isinya ada 60% dokter dan 40% itu lawyer. Lawyer-lawyer yang sangat paham dunia kesehatan. Jadi di Undang-Undang tahun 2004 pasal 66 di bawah KKI ya. Jadi itu ada 3 ayat. Ayat pertama disebutkan MKDKI adalah tempat untuk semua masyarakat melaporkan. Tapi lucunya di ayat 3 disebutkan masyarakat bisa melaporkan lagi langsung ke penegak hukum, aparat hukum. Nah ini yang kami perjuangkan dulu, kami JR. Bayangkan Pak, satu ayat. Jadi dari pasal 66, ini Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, itu satu ayat saja yang kita minta supaya pasal 3 ini dihapuskan, diperjelas. Jadi dikuatkan MKDKI-nya. Mengapa begitu? Dengan adanya MKDKI, baik dokter maupun pasien ini mendapatkan hukum yang jelas, yang adil. Mengapa begitu? Kalau kita langsung ke penegak hukum, dokter yang benar pun jadi takut. Mereka mungkin kasihan pasiennya yang ditinggal-tinggal, akhirnya ngalah. Lama-lama ujungnya banyak yang berakhir damai. Damai dalam arti belum tentu yang salah-salah, yang benar itu benar. Ada yang terzolimi di sini. Nah, kebayang kalau misalnya, jadi kami berharap pasal-pasal ini, ayat ini dihapuskan. Kami JR bertahun-tahun waktu itu. Waktu JR itu bayangkan untuk hanya ayat 3, satu ayat itu merubahnya susah. Setelah dalam 1 tahun kita harus bolak-balik saksi ahli dari Kemenkes, dari PBID, dari Kompolnas, itu semua sudah mendukung gitu. Kita berpikir di akhir-akhir mungkin kita akan menang.
Tapi nyatanya begitu. Hasilnya enggak. Iya, hasilnya bertolakan dengan hasil sidang-sidang sebelumnya. Bukan 1-2 kali saya JR ke MK hanya untuk satu pasal. Pasal wabah waktu pandemi kemarin juga gitu. Berkali-kali kami ke sana, itu sulit mengubah ketika undang-undang ini sudah disahkan. Itu sangat sulit untuk melakukan JR, apalagi nanti sampai ada Perpu dan segala macam. Jadi ini bukan hal yang mudah gitu. Jadi MKDKI ini akan melindungi pasien dari dokter-dokter nakal. Karena dokter tidak bisa berkelit terhadap tadi seperti Prof bilang. Dokter itu yang paling tahu dia salah adalah peer group-nya. Dia tidak bisa mengelak kalau peer group-nya yang bilang. Saya bisa berkilah di depan kepolisian. Saya dengan gaya saya yang mungkin pintar, dengan kemampuan saya finansial, saya bisa menang. Tapi maaf ya, bukan maksud saya finansial bahwa penegak hukum bisa disogok dengan uang. Bukan, maksud saya ya semua bisa terjadi. Bikin persepsi kan bisa. Iya, betul. Nah, juga pasien gitu. Mungkin karena dia punya mampu, dokternya ini jangan dikira semua dokter mampu. Banyak adik-adik saya itu yang kerja di klinik, itu gaji cuma mungkin 600.000. 1,5 juta di bawah UMR, lebih kecil daripada teman-teman saya yang tukang parkir. Tapi betul, karena gini, mereka lebih memilih kebebasan mereka hidup, memilih hidup mereka sendiri daripada jadi pegawai negeri. Karena kalau jadi pegawai negeri itu akan terikat. Mereka mungkin dibiayai sekolah, seperti kan di RUU ini digadang-gadang katanya ada pendidikan dokter gratis. Loh, pendidikan dokter gratis itu sejak dulu kala, cuma ada syaratnya, jadi pegawai. Kenapa teman-teman saya tidak mau jadi pegawai? Karena kebebasan mereka akan terikat. Kalau sudah bekerja jadi sebagai pegawai, ditempatkan di daerah-daerah, apalagi di daerah-daerah, itu sudah dengan adanya otonomi daerah, itu banyak sekali raja-raja kecil yang lebih hebat lagi. Peraturan Permenkes malah nggak dipakai, kalah sama peraturan gubernur, sama peraturan daerah. Contohnya sekarang Menkes menggadang-gadang buka lapangan buat dokter spesialis. Faktanya nggak usah jauh-jauh DKI, berapa persen dia masukin dokter-dokter sekolah sekarang? Malah yang mau sekolah, oh ini nggak bisa, itu nggak bisa. Lah, katanya buka seluas-luasnya, nggak usah jauh-jauh loh, DKI bisa dicek. Udah berapa orang? Banyak cara lah dilakukan. Jadi itu bukan solusi gitu. Jadi itu contohnya. Dokter-dokter ini nggak mau karena mereka sudah gajilah kecil. Nanti sama pemerintah daerahnya ditarik-tarik politik. Berapa banyak dokter diseret-seret politik sesuai kepentingan, ya kan? Terus mereka lagi kalau gajinya kecil suka dipotong. Kalau ngomong dikritik, kalau kritik nanti dipecat, dimutasi. Dan bukan sedikit sekali dua kali organisasi profesi itu ngurusin teman-teman saya yang dipecat gara-gara kritik. Bayangkan tadinya dia dokter spesialis kandungan, dia dokter bedah ortopedi yang kerja di rumah sakit dimutasi ke puskesmas. Ke puskesmas mau ngapain? Mau ketok-ketok dengkul, mau seksio pakai tangan, kayak nggak dipakai gitu, kayak nggak dipakai gitu. Ini yang membuat sebenarnya teman-teman kita itu lebih memilih jadi orang susah, tapi kebebasan mereka berada di Jakarta. Dan itulah pentingnya kenapa kami semua berharap RUU ini tidak ketok palu, karena seperti Prof bilang tadi. Semua akan di bawah Kemenkes, akan mendapat perlakuan sama sebagaimana teman-teman ASN di bawah Kemenkes sekarang. Yang ketika kritik itu adalah diancam, yang ketika kritik itu mendapat intimidasi, bahkan tidak segan-segan dipecat seperti Prof. Bayangkan satu-satunya dokter bedah khusus epilepsi yang banyak dibutuhkan di seluruh Indonesia. Beliau dibutuhkan untuk mengajar, membuka semua lapangan untuk teman-teman. Ini kan benar-benar sesuatu ya Allah, zolim. Tapi guru besar di Jepang loh, dihargai sama negara maju. Bayangkan. Prof Zainal ini kan guru besar di Jepang dan kemudian keilmuannya luar biasa dan satu-satunya di Indonesia. Ketika dipecat begitu, yang rugi kan bukan Prof, yang rugi kepentingan masyarakat, pendidikan. Bukan menteri yang rugi. Hanya karena arogansi kan nggak boleh begitu. Saya berhenti di situ dulu, Dokter Eva. Saya pikir nanti setelah ini kita ngobrol poin itu lagi. Terkait dengan masalah RUU Omnibus Kesehatan ini, Prof. Kan kita kan tahu bahwa masalah kesehatan ini masalah besar sebenarnya.
Bahkan kalau bicara dana, ini dana besar. Orang berobat ketika dalam kondisi tertentu, dia mau keluar uang berapapun, dia pasti akan lakukan gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga peredaran obat dan biaya-biaya kesehatan itu kan biaya uang yang besar sekali. Ada isu terkait dengan masalah industrialisasi kesehatan. Ada isu lagi terkait dengan, bukan isu, bahkan mungkin ada di draft ya, mengenai tenaga kerja atau dokter asing masuk ke Indonesia dan lain-lain. Itu seperti apa, Prof? Prof bisa gambarkan? Iya, jadi kalau ditelaah lebih jauh, sebenarnya RUU ini itu tujuannya bukan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas untuk rakyat. Ya, tapi RUU ini lebih ke arah membuka persoalan layanan kesehatan yang ada di negara yang penduduknya 280 juta ya, bentar lagi 80 juta ini sebagai pasar bebas bagi pemilik modal untuk membangun industri kesehatan. Ya, bahwa memang yang disasar, diruntuhkan marwahnya, dihancurkan organisasinya itu adalah organisasi profesi ini, karena dianggap ini yang nanti bakal jadi hambatan terhadap pengesahan RUU ini. Jadi sasarannya bukan membangun pelayanan kesehatan, tapi membangun industri kesehatan. Di mana bahwa kita semua, baik para dokter ini akan berperan dalam industri itu sebagai tenaga buruh istilahnya, ya, buruh industri kesehatan. Dan sakitnya masyarakat, jadi orang sakit, orang menderita ini akan jadi objek bisnis. Ya, itu yang bahaya. Ya, yang namanya kesehatan itu bukan bisnis, sesuatu yang diperdagangkan. Ini public goods. Betul. Ini adalah hak asasi dan kewajiban negara untuk tadi memberikan kesejahteraan. Salah satu tugas konstitusi negara. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 3 itu menyebutkan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas. Sampai detik ini pun kita belum punya undang-undang pelaksanaan untuk mewajibkan negara melakukan itu. Terus tadi Dr. Eva nyinggung pengadaan janji menteri kalau RUU ini jadi, itu sekolah dokter, sekolah spesialis mau dibayari. Padahal undang-undang yang sekarang berlaku untuk undang-undang pendidikan dokter itu 2013 itu sudah mewajibkan negara, Kementerian Kesehatan untuk memberikan gaji insentif kepada peserta didik spesialis. 10 tahun belum pernah dibayar oleh pemerintah. Kalau ke belakang malahan sejak 75 tahun kita merdeka, itu negara belum hadir dalam proses pengadaan dokter dan dokter spesialis. Yang sekolah dokter dan sekolah spesialis itu semua bayar sendiri. Jadi pada saat pemerintah mewajibkan wajib kerja sarjana, dengan mudahnya di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu dimentahkan oleh seorang dari ID kan waktu itu menolak, dan itu melanggar undang-undang karena sekolahnya bayar sendiri semua. Jadi kembali lagi masalah RUU ini, ya. Menteri bilang bahwa sudah melakukan sosialisasi, sudah mendapatkan masukan yang disebut sebagai meaningful participation, kata Menteri. Ya, Menteri mengatakan sudah ada 115 acara partisipasi publik. Itu 13 sampai 31 Maret kemarin. Mengundang 1.200 stakeholders, ya, termasuk diantaranya Dr. Eva dan timnya tadi. Dan peserta terdaftar berjumlah 72.000 orang. Ya, dikatakan sudah ada 6.000 masukan dan 75% sudah masuk ke DIM. Atau nanti ke PP di bawahnya. Padahal PP-nya belum ada, ya, tidak ada. Itu janji doang. Nah, sekarang komentar dari Ketua Umum ID, Dr. Adib mengatakan, ya, bahkan ditimpali juga, didukung oleh Ketua dari PPNI, mewakili Pak Marianto waktu itu, bahwa partisipasi publik yang digelar Kementerian Kesehatan itu semua abal-abal. Kenapa begitu? Tidak menyerap aspirasi pelaku pelayanan kesehatan dan hanya mengejar target waktu, seolah-olah sudah melibatkan publik. Jadi abal-abalnya gimana? Ini saya kebetulan punya buktinya. Ada kegiatan sosialisasi dalam bentuk namanya focus group discussion. Itu diselenggarakan di semua rumah sakit.
di bawah Kemenkes. Yeah. Ya, pembicaranya dari satu pihak, dari pihak kementerian. Ini bukan mendapat masukan, ini sosialisasi. Ini arahan berarti ya. Nah, kenapa saya bilang ini abal-abal? Karena di saat yang sama ada surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan. Jadi semua rumah sakit vertikal maupun rumah sakit BLU yang di bawah Kementerian Kesehatan itu di bawah Dirjen ini, Dirjen Yankes. Di mana surat ini, edaran ini, itu isinya adalah meminta seluruh staf dari semua rumah sakit di bawah satker, di bawah satkernya Kementerian Kesehatan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proses sosialisasi RU. Mendukung. Ya, jadi arahnya sudah tidak boleh memberikan informasi atau pendapat yang beda. Wong ini mintanya mendukung kok. Disertai salah satu poin terakhir. Ketidakpatuhan terhadap hal-hal sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan pembinaan secara administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi surat edaran ini beredar di saat melakukan sosialisasi. Tahun 2023 loh. 2023 gitu, ya. Nah, kebangetan itu kan. Saya bisa mengatakan bahkan ini suatu blunder dari Kementerian Kesehatan. Kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya, persoalan program penempatan 7 spesialis dasar tadi, itu yang paling tahu kenapa dokternya nggak mau ditempatin di daerah tersebut. Kenapa dokternya yang mestinya tugas 3 tahun hanya 3 bulan balik. Itu yang paling tahu adalah jajaran di Kementerian Kesehatan di bawah. Jadi kalau mereka yang paling tahu persoalannya di mana tidak boleh ngomong. Kalau ngomong diancam apa tadi? Di pembinaan, dibina. Dibina itu bisa sampai berupa tadi mulai yang paling dibina ringan. Itu bahasa ini ya, bahasa apa? Seolah-olah gitu. Ini surat itu ada, ada nomornya semua dan itu jelas dari Dirjen. Tidak mungkin Dirjen melangkah di luar artinya itu kalau tidak diketahui Menteri. Bahwa berarti kan kegiatan itu bukan mengharapkan meaningful participation, itu sosialisasi satu arah. Itu saja. Kacau itu buktinya. Dan ini apa, Dr. Eva, kalau melihat tadi beberapa penjelasan Prof. Zainal, kan jelas sekali itu arahnya bahwa potensi adanya industrialisasi kesehatan ini kan besar sekali. Dan kalau itu terjadi kan khawatir kemudian ada pihak-pihak tertentu, pemodal besar dalam hal ini, yang akan memonopoli layanan-layanan kesehatan, dan tentunya tujuannya adalah kapitalisasi, ambil untung lah. Dan itu yang dirugikan adalah kita semua. Kalau melihat dari perspektif itu, tadi juga Dr. Eva kan pernah ikut tuh di acara sosialisasi ya, sosialisasi atau FGD itu ya. Dipanggil langsung dipanggil di rumah Menteri. Dr. Eva juga elaborasi dari hal itu ya. Saya pengen dapat informasi. Begitu juga dengan tadi bisa nggak, mungkinkah ada pihak tertentu yang kemudian pihak itu bisa menjadi pendana atau kemudian dia melakukan upaya monopoli di layanan kesehatan di Indonesia, dan dampaknya pasti kepada masyarakat Indonesia. Mungkin nggak itu terjadi? Ya, bisa saja terjadi ya. Karena kebetulan saya mendapat kesempatan diundang beliau. Kami berpikir awalnya beliau ingin menerima masukan. Karena dipanggil katanya kan untuk dimintai pendapat ya. Tapi ternyata kita di sana itu mendengar program-program yang beliau sampaikan dengan selalu ada catatan bahwa ada hal prinsip yang tidak bisa dirubah. Apa itu? Misalnya organisasi profesi, kolegium dan segala macam. Hal-hal yang sebenarnya penting untuk masyarakat yang ingin kami kami perjuangkan, ini yang malah di stop. Masalah pidana dan segala macam yang sebenarnya kepentingan masyarakat itu yang malah di-cut. Kalau program-program yang beliau sampaikan tidak ada yang begitu istimewa ya, Prof, masih program-program lama. Itu Pak Menteri dapat usulan dari siapa kok ada hal-hal yang nggak bisa diubah lagi gitu? Dapat masukan dari siapa itu? Kalau mengenai masukan, saya kurang paham, tapi kalau dari cerita-cerita beliau itu alasan-alasan seperti
menghapuskan kolegium, menghapuskan organisasi. Itu adalah hal-hal cerita-cerita yang istilahnya isu-isu warung kopi gitu loh. Itu menurut saya adalah asumsi pribadi, bukan data by data yang kenapa kami harus begini mengambil sikap kayak gini? Itu kan harusnya data by data, bukan cerita-cerita. Kami mungkin tahu dari mana asal-asal cerita itu, karena kasus-kasus yang dia sampaikan itu adalah kasus dari mereka-mereka yang bermasalah, memang bermasalah etika dengan profesi, tentu akan menghasilkan kasus-kasus seperti demikian, dan itu yang dijadikan alasan, dan kami sudah dekat dengan itu. Yang hanya beliau sampaikan program-program, tentunya akan menjadi pertanyaan kami, karena itu program yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah uang. Tapi yang kami pertanyakan, kenapa uang ini uang apa maksudnya? Uang, kebutuhan uang. Saya dulu pengurus PBID, saya itu bergerak di bidang JKN dengan kawan-kawan saya, dengan Dr. Agung juga. Itu kami di tim JKN. Kami bertahun-tahun memperbaiki JKN, memberikan usulan JKN. Kami datang ke komisi 9, ke gedung dewan, kemana-mana tuh udah putar-putar, ke Menteri Keuangan, ke staf. Akhirnya judulnya, kan dilempar-lempar ke Menteri Keuangan dan segala macam. Ujung-ujungnya apa? Kami bikin buku putih itu, perbaikan sistem kesehatan yang baik, pelayanan, jadi supaya kami ini bisa bekerja tanpa harus dibatasi kompetensi, tanpa harus dibatasi pasien pelayanannya, jangan sampai rujukan berjenjang-jenjang, ini juga dipikirkan untuk tenaga kesehatannya, tapi ujung-ujungnya itu tidak ada uang. Stafnya juga, staf kepresidenan bilang nggak ada uang, ke Menteri Keuangan juga gitu nggak ada uang, ujung-ujungnya uang. Ternyata RUU ini mengenai anggaran yang 10% dihapuskan. Dan saya tanya, Pak, program sebanyak ini kan butuh biaya besar. Ya kan, beli alat sebanyak-banyaknya, mau disekolahkan semua segratis-gratisnya. Ini BPJS harganya mau dinaikkan, jadi harganya nanti naik, klaimnya naik. Rumah sakit satu tingkatan, tidak lagi ada rumah sakit berkelas. Itu terus macam-macam kan. Dia bilang, kita punya uang pinjam. Saya tanya, itu pinjam? Memang saya tidak tanya pinjam dari mana. Saya bilang, itu uang pinjam. Pertanyaan saya, itu pinjam uang dari mana? Ya kan? Siapa yang bayar? Ya kan? Bagaimana pinjam itu ada? Saya bilang, saya cuma bertanya, apa ini sudah di ACC sama Dewan? Sudah. Apa uangnya sudah ada? Sudah. Terus dia bilang dia sudah beli barang-barang. Jadi pertanyaan saya lagi, tenaga kesehatan yang daerah-daerah disebutin belum ada. Kok barangnya udah ada? Ya kan? Karena banyak juga praktek kan, kalau ketika beli alat kesehatan langsung diberikan ke daerah nggak bisa pakai atau yang nggak perlukan, kan jadi sia-sia. Jadi temuan. Sering betul temuan BPK, ya kan? Kan nggak sedikit kasus pengadaan barang yang jadi temuan kan? Saya sering periksa itu. Kan Pak Novel kan ahlinya ya kan? Jadi barang-barang ini sudah ada semua. Ya itu kan saya tanya. Jadi saya tidak tahu uang dari mana. Cuma ini jadi pertanyaan juga, bagaimana? Nah ini alat-alat ini alat-alat apa? Tentunya kalau dia tidak melibatkan 5 organisasi profesi, tidak melibatkan kami stakeholder kesehatan, itu siapa yang minta alatnya? Kebutuhannya siapa yang ngajukan? Kebutuhan siapa yang ngajukan, karena tenaga kesehatannya di situ tidak ada. Menciptakan tenaga kesehatan, apalagi kayak Prof gini. Nggak bisa instan. Itu harusnya bertanya. Nah, sementara Pak, kasus yang sangat terjadi sampai detik ini, obat-obat saja langka. Betul. Saya di kota besar, saya dokter spesialis paru. TBC itu masih juara kita Pak. Dan setelah pandemi tadi juara 3 jadi juara 2. Ya kan? Ini obat TBC yang harganya 400.000, 400 rupiah per tablet, sering putus. Bahkan obat-obat yang bantuan WHO, yang gratis program, itu sering nggak ada, kosong. Pasien BPJS disuruh beli obat. Mau beli pun obatnya nggak ada di luar. Ada yang mahal ya? Ada yang mahal. Kalau obat TBC murah-murah. Obat jantung, obat saraf, obat jiwa, itu banyak. Yang putus juga yang nggak ada, itu mahal-mahal. Obat TBC yang murah aja nggak disediain. Ini sebenarnya nggak disediain niat apa enggak? Iya kan?
Bayangkan Pak, TBC nggak boleh putus. Angka TBC kebal obat semakin tinggi. Tapi seperti tidak mendapat perhatian. Di ibu kota negara loh Pak. Ini pasien saya jerit-jeritan. Gimana di daerah ya? Gimana di daerah? Nah, mau yang disalahin dokter. Kualitas dokter yang disalahin. Nah, satu lagi nih, ICU. Alat-alat sampai hari ini, padahal pandemi sudah usai. Masih ribut sampai ICU di kota besar Pak, kota besar. Dan saya setiap hari bahkan yang cari bukan cuma rakyat Pak, pejabat aja masih nyari ICU. Artinya apa? Ya kan? Jadi jangan ngomong yang atas-atas dulu deh. Yang muluk-muluk dulu deh. Selesaikan dulu yang penting-penting di program-program pemerintah loh. Pengentasan TB itu program pemerintah. Pencegahan stunting. Ibu dan anak yang melahirkan banyak yang kematian. Lah sekarang jadi masalah dasarnya belum beres. Mau bicara-bicara kasus di atasnya gitu ya. Iya. Nah, sekarang Puskesmas Paskes tingkat pertama yang fungsinya sebagai preventif dialihkan menjadi pengobatan, ya kan harusnya nggak boleh. Ini semua penyakit. Puskesmas itu preventif ya. Preventif, mengedukasi ke masyarakat. Jadi dokter-dokter puskesmas itu dulu lebih banyak ke masyarakat dengan kepala desa, edukasi ke rakyat, pola hidup sehat, mencegah stunting, datangi sekolah-sekolah, edukasi hidup macam-macam, ya kan, mencegah mendatangi ibu-ibu hamil. Ini perawat dokter sudah sibuk di puskesmas. 144 penyakit pokok harus di sana. Kalau mereka ngerujuk, mereka kena punishment lebih dari 10%, ada denda dan segala macamnya. Kan ini beban dikasih ke puskesmas. Sementara kami juga pasien kalaupun akhirnya bisa dirujuk, begitu sampai ke kita, kita klaimnya rendah. Misalnya dia pasien kanker. Dulu 2 minggu pasien kanker itu begitu curiga dirujuk, kita juga langsung tindakan. 2 minggu penyakit udah ketahuan. Ini pasien datang ke kita sekarang ronsen dulu, baru boleh balik seminggu lagi. Itu di tingkat B. Tahu-taunya ini kanker nih arahnya. Rujuk lagi ke rumah sakit tipe tinggi. Kenapa? Karena di rumah sakit saya dikasih syarat macam-macam. Klaimnya nggak cukup. Kalau klaimnya nggak cukup, nggak mungkin saya obatin. Padahal saya mampu loh. Atau harus ada dokter ahli hematologi kah, ahli apakah yang di situ. Padahal dulu kita sebelum BPJS bebas, kita ngerjain. Orang kompetensi saya jelas kok, diuji saya tentang kanker, saya memang tugas saya mengobati. Sekarang saya cuma jadi dokter dokter rujuk. Dokter bisanya cuma rujuk. Nanti giliran menumpuk di rumah sakit tipe A, yang salah tipe A lagi, yang lebih tinggi. Dia klaimnya memang mencukupi, tapi pasiennya banyak. Antreannya sangat banyak untuk ketemu dokter 1 bulan lagi. Nah di rumah sakit saya USG bisa 1,5 bulan lagi. USG ya baru. Coba USG. Belum lagi kanker, kan kalau kanker cepet-cepet. Kita kan berpacu dengan waktu. Harusnya sistem BPJS ini yang dibenahi. Bagaimana caranya rakyat bisa dilayani dengan cepat tanpa harus curiga ke dokter. Ngapain sih curiga ke dokter? Dulu juga kan pasien askes itu obatnya ditentukan. Pasien Gakin dulu kita tolong semua, pakai kartu sehat, pakai kartu miskin, tidak dikurangi hak mereka, dilayani dengan baik, obatnya tetap kok ditentukan oleh pemerintah. Obat-obat yang kita punya ini pengadaannya bukan rumah sakit yang ngadain, bukan dokter yang minta, bukan kerjasama dokter, itu tender pemerintah daerah. Semua lihat pemerintah daerah, nggak ada. Dan pasien itu berhak kok memilih obatnya. Misalnya pasien umum, dia itu mau dibodohin sama dokter, kita mau main-main obat, enggak. Setiap pasien berhak memilih obatnya. Malah lucu, saya kalau kasih obat generik sama pasien, saya dipikir dokter goblok. Itu, jadi pasien itu bebas memilih obatnya, jadi tidak ada permainan oleh dokter mengenai obat. Kalau pasien merasa dipermainkan, dia bisa kok bilang saya mau obat generik. Itu haknya pasien, tidak ada ketentuannya harus ikut kata dokter. Jadi semua itu antara kesepakatan dokter dan pasien gitu. Jadi kalau ingin menuduh-nuduh dokter bermain-main obat itu salah. Walaupun pasti di mana-mana ada oknum ya Pak. Saya sering periksa terkait dengan masalah obat. Dan saya tahu kok permainan-permainan, bagaimana markup dan segala macam dalam pengadaan maksud saya. Saya paham betul soal itu. Betul kan Pak. Memang bicara soal ini luas sekali dan banyak.
untuk memudahkan tentunya kita akan bicara beberapa kali ini, Dr. Eva. Siap. Barangkali nanti kalau Profesor ada waktu kita bisa diskusi lagi. Ya, sedikit tambahan tadi. Ya, boleh. Ya, terkait tadi ditanyakan tentang tenaga kesehatan asing WNA. Ya. Jadi sebelum RUU-nya disahkan itu Permenkes, Menteri sudah mengeluarkan Permenkes nomor 6 tahun 2023 terkait impor tenaga kesehatan WNA. Oke. Ya, dengan tujuannya disebutkan adalah untuk mengisi kebutuhan pembangunan, ada namanya KEK itu wilayah ekonomi khusus ya untuk perdagangan khusus, artinya masuknya investasi asing yang bukan cuma rumah sakitnya yang masuk tapi tenaga kesehatannya. Artinya sudah ada sudah ya? ada permenkesnya. Bulan apa itu, Prof? Januari. Ya. Nah, yang aneh di situ ada ketentuan bahwa sebelumnya tenaga kesehatan asing ini sudah disebut juga di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Tidak berbahasa Indonesia. Pengaturannya jelas, ya, dan jelas kewajiban untuk bisa berbahasa Indonesia. Tetapi dalam RUU ini tidak harus bisa berbahasa Indonesia saat mulai bekerja. Letterlek disebut. Jadi tergantung permintaan dari pengguna, ya. Dan satu poin yang membuat kita semua bisa tertawa di sini adalah poin bahwa tenaga kesehatan WNA ini untuk mengisi daerah 3T yang tidak diminati oleh tenaga kesehatan lokal. 3T itu terpencil, terluar, termiskin. Nggak kebayang kalau tenaga mau digaji kecil gitu ya. Tenaga kesehatan lokal aja tidak berminat. Itu pasti ada persoalan. Persoalan keamanan, persoalan kesejahteraan keluarga. Dokter spesialis kalau ditempatkan di daerah itu berpikir bahwa anaknya nanti bisa sekolah nggak di sana. Betul. Ya, kalau pendidikannya nggak ada, dia harus nyekolahin di kota besar, perlu biaya ekstra dan sebagainya. Banyak persoalan. Ya. Termasuk fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Nah ini kalau sampai ada tenaga asing kok mau mengisi tempat yang tidak diminati oleh tenaga kesehatan lokal itu kita bertanya ada misi apa si dokter asing tidak bahasa itu? Indonesia lagi, Prof ya? Karena ngomongnya masih apa? Kita sebagai bagian dari negara ini, pemerintah maupun masyarakat semua harus paham tenaga kesehatan di daerah itu adalah bagian dari sistem ketahanan nasional. Jadi di daerah itu ada camat yang terpelajar di rata-rata pelosok desa itu cuman camat, terus tenaga kesehatan ini dan dari tentara, Babinsa atau apa itu, polisi, betul. Jadi kalau ada tenaga kesehatan asing di sana yang daerah itu nggak diminatin lokal, ada misi apa dia di sana? Itu harus dipertanyakan terkait masalah ketahanan nasional. Betul, Bro. Jadi ini membahayakan sekali gitu loh. Dan aneh, Bro. Aneh sekali. Orang mau kerja di luar negeri itu spesialis kan mau miskin nggak mungkin. Jadi nggak masuk akal itu ya, Bro. Dan kalau ditelaah lagi di RUU itu malahan ada keterangan bahwa yang dimaksud yang tidak diminati itu bukan daerah termiskin, terluar atau terjauh tadi. Bukan, kan bertolak belakang semua. Pasal-pasalnya. Iya, waduh, kita patut curiga dengan banyak kejanggalan-kejanggalan itu, Prof. Betul. Semoga apa yang kita bicarakan bisa dipahami, Prof, untuk masyarakat publik, luas. Tentunya upaya untuk memperjuangkan ini, mengkritisi soal RUU Omnibus Kesehatan ini juga bisa dilakukan juga oleh masyarakat luas. Karena ini kepentingan kita semua. Terima kasih Prof. Zainal dan Dr. Eva. Terima kasih Bang Novel. Semoga yang kita bicarakan bisa menjadi kebaikan. Insya Allah. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.